Halo para pemburu, di video kali ini Min Toko Shizugon akan membahas tentang hubungan antara Feitan dengan keluarga Zoldyck. Dikutip dari Hunterpedia, Feitan adalah anggota Generiodan dengan tato laba-laba nomor 2. Kekuatan fisik Feitan menempati urutan kelima dalam Generiodan. Setelah mengalahkan semut Chimera Zazan, Feitan menjadi pemimpin secara de facto dari Generiodan. Dalam kilas balik masa lalunya, Feitan adalah salah satu anggota asli dari Generiodan. Bersama dengan Chloro, Franklin, Machi, Pakunoda, Ufogin, dan juga Nobunaga yang kebetulan berasal dari Meteor City, mereka membentuk Generiodan. Apakah kalian menyadari bahwa ada hubungan atau kecocokan antara Feitan dengan keluarga Zoldyck? Semisal Feitan adalah anak dari Kikyo. Alasan yang pertama mengenai hal tersebut adalah perihal Kaluto Zoldyck. Kaluto adalah Zoldyck termuda, dan tujuannya bergabung dengan Generiodan adalah guna mendapatkan kembali saudaranya. Siapakah saudara yang Kaluto maksud? Banyak yang berpendapat kalau saudara yang dimaksud Kaluto adalah Killua Zoldyck. Tapi adakah dari kalian yang berpendapat bahwa yang dimaksud Kaluto bukanlah Killua, melainkan sosok Feitan? Pada chapter 229 ada panel di mana Kaluto menyatakan keinginannya tersebut. Dan saat kejadian tersebut, Kaluto sedang melihat pertarungan Feitan. Pada chapter 229 tersebut juga ada panel menarik lainnya di mana ada potret keluarga Zoldyck dan setelah itu disusul dengan gambar Feitan. Pertarungan antara Feitan dan Zazan dalam animenya sendiri yaitu ada pada episode 97. Dan menariknya pertarungan tersebut lagu backsoundnya adalah lagu keluarga Zoldyck. Pada pertarungan tersebut, Kaluto terkesan dengan gaya bertarung milik Feitan. Kaluto menyadari bahwa dia tidak memiliki peluang pada saat itu karena dia meremehkan Feitan. Jika saudara yang dimaksud Kaluto bukan Feitan melainkan Killua, mengapa dirinya masih bergabung dengan Ryodan yang statusnya sedang menuju ke Dark Continent? Mengingat Killua sendiri sampai sejauh ini tidak ada indikasi akan ke Dark Continent. Fokus Killua saat ini adalah bermain trip My Adventure Ria mengelilingi dunia yang dikenal bersama Aluka Zoldyck. Kaluto mengejar Feitan karena dirinya merasa iri dengan hubungan antara Aluka dan Killua Zoldyck. Dengan Illumi Zoldyck pun Kaluto juga tidak memiliki kedekatan. Dan sepanjang animenya berlangsung tidak ada dialog pun antara Kaluto dan juga Illumi. Karena bucin seorang saudara, Kaluto lebih memilih mengejar Feitan. Jadi untuk alasan yang pertama ini, Mimin yakin bahwa saudara yang dimaksud Kaluto adalah Feitan. Kaluto tahu perihal Feitan karena diberitahu Kikyo Zoldyck. Dan kita tahu sendiri bahwa anak Zoldyck yang paling dekat dengan Kikyo adalah Kaluto Zoldyck. Alasan yang selanjutnya perihal hubungan antara Feitan dengan keluarga Zoldyck adalah gaya pertarungan Feitan. Ketika Feitan bertarung dengan semut Chimera Zazan, Feitan menunjukkan teknik Echo Rhythm. Teknik Echo Rhythm merupakan teknik khas keluarga pembunuh dan Killua pernah menunjukkannya. Sebagai catatan, tidak ada orang lain yang menggunakan jurus ini selain Zoldyck dan juga Feitan. Selain itu, Feitan pernah menggunakan cakarnya dalam pertarungan. Dan kemampuan itu lagi-lagi pernah digunakan oleh Killua, bahkan Killua sering menggunakannya. Zoldyck sendiri diajari teknik pembunuh tersebut pada usia yang sangat muda. Dan Feitan sepertinya pernah diajarkan oleh Kikyo Zoldyck atau bahkan oleh Silva sendiri. Sehingga ini bisa menjelaskan mengapa Feitan memiliki banyak kemampuan yang sama seperti keluarga pembunuh. Feitan sendiri dalam kelompok Generiodan dijuluki sebagai master dalam hal penyiksaan. Dan adegan penyiksaan kerap digunakan oleh keluarga Zoldyck seperti saat Miluki menyiksa Killua. Alasan yang selanjutnya atau yang ketiga adalah perihal Meteor City. Seperti yang sudah diketahui bahwa Feitan adalah anggota asli dari Generiodan dan mereka yang asli berasal dari Meteor City. Kikyo Zoldyck sendiri menurut Hunter x Hunter Databook juga berasal dari Meteor City. Dan karena kecocokan inilah Mimin menilai bahwa Feitan adalah anak dari Kikyo Zoldyck. Kikyo Zoldyck usianya adalah 42 tahun, Feitan usianya adalah 28 tahun, dan jarak di antara keduanya adalah 14 tahun. Yang jadi pertanyaan adalah emang bisa ngelahirin anak usia 14 tahun? Bisa kok. Dalam daftar wanita melahirkan usia termuda 10 besar daftarnya usianya kurang dari 14 tahun. Dan ditambah lagi kejadian Kikyo Zoldyck adalah dalam dunia isekai. Lah jikalau bener Feitan anak Kikyo, bagaimana Min kronologinya? Kikyo Zoldyck diceritakan berasal dari Meteor City
Dan Meteor City adalah kota di mana seseorang diizinkan untuk membuang apapun, seperti sampah, senjata, mayat, bahkan bayi sekalipun. Meteor City adalah penggambaran tempat bagaimana orang miskin hidup dalam kondisi yang mengerikan. Orang yang tinggal di sana tidak ada dalam catatan resmi dan angka kejahatan pun juga tinggi. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan, pemerkosaan, pelacuran, dan semua kegiatan kriminal lainnya terjadi di sana. Kita garis bawahi yang hal bagian esek-esek. Kikyo Zoldyck kemungkinan besar terlibat dalam hal yang bagian Open BO tersebut. Gadis berusia belia tersebut melakukan jasa Open BO guna bertahan hidup. Dari jasa yang Kikyo jajankan lahirlah sosok Feitan ketika dirinya berusia 14 tahun. Dan sosok dari bapak Feitan adalah lelaki acak yang jajan kepada Kikyo. Bisa jadi sosok tersebut adalah Goto. Mengingat Goto juga berasal dari Meteor City. Setelah melahirkan Feitan, Kikyo kemudian bertemu dengan sosok Silva Zoldyck. Dan 4 tahun kemudian lahirlah sosok Illumi Zoldyck. Mengingat dalam timeline resmi Hunter x Hunter, Feitan dan Illumi berjarak 4 tahun. Jadi bisa dibilang bahwa Feitan adalah saudara tiri bagi anak-anak Zoldyck. Jika kalian membaca cerita mitologi Yunani perihal Phaeton, kalian akan melihat beberapa kesamaan dengan kisah cerita Feitan. Dan entah kebetulan juga nama Phaeton dengan Feitan cukup mirip. Phaeton Feitan, Phaeton Feitan, Phaeton Feitan. Dalam kisah mitologi tersebut, Phaeton adalah putra yang tidak sah. Phaeton mengenal ibunya tetapi dia tidak tahu pasti mengenai sosok ayahnya. Diceritakan juga bahwa Phaeton hampir menjatuhkan matahari sehingga akan membakar bumi. Dan entah kebetulan lagi jurus Rising Sun Phaeton juga berkaitan dengan matahari. Kisah Phaeton tersebut ditutup dengan dirinya yang meninggal karena disambar petir. Apakah ini indikasi dari Bapak Togashi yang terhormat kalau suatu saat nanti yang akan ngebunuh Phaeton adalah petir Killua? Alasan yang keempat mengenai hubungan Phaeton dan Zoldyck adalah mengenai jurus Phaeton dan jurus Killua. Jurus Phaeton adalah Rising Sun, di mana jurus tersebut tergantung pada seberapa banyak kerusakan atau penyiksaan yang ditimbulkan terhadap Phaeton. Sedangkan jurus Killua adalah menghasilkan listrik, di mana jurus tersebut terinspirasi dari penyiksaan yang dialami oleh Killua selama bertahun-tahun. Dua jurus yang berdasarkan pada penyiksaan tersebut mungkin mengandung indikasi bahwa pemiliknya pernah disiksa sebagai seorang anak. Dan si pemilik jurus kemudian menggunakan jurusnya untuk gantian menyiksa orang lain. Alasan lainnya perihal hubungan antara Phaeton dan Zoldyck adalah wajah Phaeton yang sangat mirip dengan Miluki. Phaeton adalah versi yang tidak sukses dan Miluki adalah versi suksesnya. Canda-canda. Sekian penjelasan dari Mimin Toko Shizugon. Terima kasih. Kalau kau terus berpikir dan tidak melakukan apa-apa, kau akan tertinggal jauh. Kutipan dari Killua Zoldyck.